warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Irfanti Adiani. Aku kuliah di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo pada prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 4. Oke, di sini aku mau mengenalkan media ajarku yang berjudul Sifat-sifat cahaya. Nah, sifat-sifat cahaya ini ada pada mata pelajaran sekolah dasar, yaitu ilmu pendidikan alam dan juga sosial. Nah, pada materi ini adalah masuk ke materi sifat-sifat cahaya di kelas 5 SD ya. Oke, di sini judul media ajarku adalah bilik-bilik cahaya. Nah, oke, langsung saja kita akan mempraktekkan bilik-bilik cahaya ini. Jadi di sini pada bilik-bilik cahaya ada 4 bilik. Nah, masing-masing bilik ini akan memperkenalkan sifat-sifat cahaya tersebut, tapi bukan dari gambar saja. Di sini akan memperkenalkan sifat-sifat cahaya tersebut serta menunjukkan secara langsung kepada peserta didik bagaimana sifat-sifat cahaya tersebut terbentuk. Nah, contoh langsung saja pada bilik pertama. Di sini ada keterangan yaitu cahaya dipantulkan. Nah, bagaimana caranya dan bagaimana bentuknya cahaya dipantulkan tersebut? Contoh, di sini kita punya cermin. Oke, langsung kita taruh di sini. Nah, dan di sini kita membutuhkan sebuah senter. Nah, langsung kita senterin aja cahayanya, maka cahaya tersebut akan memantul di sini daerah senterin dan daerah sekitar. Nah, kelihatan kan? Nah, itu adalah sifat cahaya, yaitu cahaya dimantulkan karena dia cahayanya memantulkan di sebuah cermin. Kalau misalkan tidak ada cermin, maka seperti ini. Tuh, cahaya tidak akan dipantulkan. Kalau misal mengenai cermin, maka cahaya akan dipantulkan ke daerah di sini. Oke, itu adalah sifat cahaya dipantulkan. Selanjutnya adalah kita lihat kartunya, yaitu cahaya merambat lurus, di mana kalau cahaya merambat lurus itu cahaya bisa langsung merambat tanpa terhalang oleh benda gelap lainnya. Contoh di sini saya memakai sebuah papan. Nah, di papan ini dua-duanya di tengahnya akan dikasih lubang yang menandakan bahwa cahaya bisa menembus benda dan bisa merambat lurus jika tidak terhalang oleh sebuah benda gelap. Nah, bisa dilihat kalau cahaya tersebut merambat lurus ya. Tuh. Oke, langsung lanjut. Nah, bisa menembus sampai kotak. Oke, selanjutnya adalah sifat cahaya. Kita balik lagi. Oke, langsung saja. Di sini ada bilik ketiga. Di sini bertuliskan cahaya dibiaskan. Nah, gimana contoh cahaya dibiaskan? Oke, kita mendekat dulu ya, biar kelihatan. Contoh cahaya dibiaskan di sini ada air. Nah, lalu pada air tersebut kita masukkan sebuah pensil. Nah, di sini sudah kelihatan. Nah, ukuran dari pensil yang berada di atas air dan juga di bawah air itu berbeda. Bisa kita lihat bersama-sama. Nah, ini adalah sifat cahaya dibiaskan karena cahaya melewati dua benda yang berbeda. Selanjutnya, di sampingnya adalah cahaya diuraikan. Nah, di sini cahaya diuraikan contohnya itu jika ada sebuah benda. Nah, itu dia pelanginya. Agak sedikit terlihat. Kalau cahaya diuraikan memang akan sedikit susah karena bendanya memang harus benar-benar benda tertentu. Tapi kalau begini akan ada sedikit warna-warna dari pelangi yang mengartikan bahwa cahaya diuraikan. Oke, lanjut kita ke
bilik selanjutnya, yaitu di sini tertulis yang pertama, cahaya membuat bayangan. Nah, di sini juga ada pengertiannya. Jadi peserta didik bisa langsung membaca pengertiannya di sini tentang pengertian sifat cahaya tersebut, lalu mereka langsung bisa mempraktekannya. Contoh di sini, cahaya membuat bayangan. Gimana cahaya membuat bayangan? Nah, kita contohkan pada sebuah miniatur di sini. Miniatur tersebut adalah benda gelap. Jadi kalau misalkan kita beri sebuah cahaya, maka benda tersebut akan memantulkan sebuah bayangan di belakangnya. Nah, bisa kita lihat bersama bayangannya. Karena cahaya tidak bisa menembus benda gelap, maka cahaya tersebut membuat bayangan. Oke, lanjut. Di sini ada kartu sebelahnya, yaitu sifat cahaya, yaitu cahaya menembus benda bening. Berbeda dengan cahaya membuat bayangan, kalau menembus benda bening, cahaya sudah pasti bisa melewati benda bening tersebut, karena benda bening tidak salah satu dari benda gelap, dan cahaya bisa melewati benda tersebut karena dia benda bening. Nah, cahayanya masih bisa menembus. Oke, dan di sini di atas sendiri ada sebuah barcode yang misalkan oleh peserta didik di scan, nanti akan memunculkan sebuah latihan soal untuk peserta didik. Jika mereka sudah selesai praktek dengan media ajar ini, mereka bisa langsung belajar dan juga latihan soal tentang pengetahuan mereka yang merujuk pada sifat-sifat cahaya. Oke, cukup di sini dulu dari pembahasan tentang media ajar yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.